warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kondisi yang sehat selalu. Sebelum belajar hari ini, nanti ketua kelas bisa memimpin doa, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Doa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, semoga dengan doa ini pembelajaran bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat ya. Saya mau mengecek kehadiran kalian apakah hari ini berangkat semua atau ada yang tidak hadir karena sakit, izin atau apa. Dia pulang dari oke. Kemudian Febi, oke. Muhammad Yusuf Maulana, oke. Ini ada yang belum sarapan? Sarapan semua? Oh ya. Karena sarapan itu penting ya. Sarapan itu adalah sebagai energi pertama kali kita butuhkan. Karena pagi hari itu adalah aktivitas di mana kita perlu. Sehingga sarapan itu lebih baik daripada tidak sarapan. Lebih baik kamu tidak makan malam ya daripada tidak makan pagi. Nah itu selalu kalian ingat. Oke. Materi kemarin kita membahas tentang korosi. Kita melihat bahwa dengan suasana atau cuaca yang sekarang ekstrim, kadang panas, kadang hujan. Kita lihat peralatan di rumah tangga kita. Mulai dari pagar rumah, ada yang punya pagar atau tangga kita yang punya pagar. Kemudian ada lagi misalnya dari tabung gas, ya, tabung gas di kita. Kemudian ada lagi misalnya ada yang punya sepeda, ya, sepeda dan motor yang ditaruh di luar, kemudian kena hujan. Nah, dari kasus itu kalian bisa melihat bahwa adanya perubahan kondisi atau tampilan. Dan masih ada yang ingat nggak materi kemarin tentang korosi? Ya, silakan ingat. Korosi adalah peristiwa berubahnya kondisi suatu benda baik dari warna dan sifat yang benda. Hal ini dikarenakan adanya reaksi oksidasi pada benda tersebut dan adanya kontak dengan oksigen beserta air. Contohnya, rokok yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-lama akan terjadi korosi karena terkena udara langsung dan air. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita. Jadi korosi itu karena kita akan membahas tentang penyembuhan atau elektroplating. Coba ada yang tahu nggak apa itu penyembuhan atau elektroplating? Saya Bu. Ya. Proses penyembuhan adalah proses untuk menghasilkan lapisan logam pada permukaan benda padat melalui reaksi redoks dengan menggunakan arus listrik searah sehingga logam tersebut tidak cepat terkena korosi. Ya, pintar sekali jawabannya. Ternyata penyembuhan ini saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini nanti kamu bisa memenuhi 4 hal. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah tentang proses penyembuhan secara mandiri dan berkelompok dengan cermat dan teliti. Ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan untuk pencegahan korosi pada logam dengan proses penyembuhan. Keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan proses pencegahan terhadap sifat korosi dengan cara ini warnanya apa? Warnanya coklat. Aslinya kalau besi itu warnanya apa? Silver.
betul, silinder. Nah, ternyata kalau lama-lama karena kena udara bebas, kemudian angin, udara, kemudian air, sehingga dia berubah menjadi coklat. Nah, lama-lama dia seperti apa? Akan kuatkah atau tidak kuat? Tidak kuat atau rapuh. Nah, kira-kira bagaimana peristiwa korosi itu terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Korosi adalah peristiwa terjadinya reaksi redoks pada logam dengan kontak oksigen dan air, sehingga logam tersebut mengalami perubahan warna kecoklatan dan bersifat kaku. Contohnya paku yang berkarat, tiang listrik yang berkarat, dan lain-lain. Ya, betul. Nah, ini adalah meyakinkan atau memastikan dengan pendapatnya Mbak Yan tadi disampaikan. Kemudian kira-kira apa sih penyebab korosi itu? Iya, silakan. Penyebab terjadinya korosi adalah faktor lingkungan berupa udara yang mengandung oksigen, adanya uap air, kelembapan, dan adanya oksigen lain seperti SO2, SO3. Oke, sip. Kemudian selanjutnya bisa bagikan ya. Saya bagikan LKPD. Bisa disimak kelompok. Ya. Ini kelompok berapa ini? 4. Silakan. Ini nyaman gak duduknya? Ya. Silakan dibuka dan bisa berdiskusi karena LKPD itu untuk satu kelompok hanya satu. Saya jelaskan ini LKPD-nya. Ini sudah kalian jelaskan tadi. Oke, bisa lihat di depan boleh. Nah, LKPD ini lembaga kerja peserta didik ini akan menuntut kalian untuk menyelesaikan proyek dan hasil proyek. Nah, ini nanti dituliskan nama kelompoknya siapa aja ya. Silakan ini ditulis. Nah, ini petunjuk LKPD, kamu bisa dibaca dari nomor 1 sampai ya, silakan berarti. Ya, ini. Ya, silakan yang sudah siap bisa dimulai.
abu-abu, mengkilat, silver, kemudian berubah menjadi kemerahan. Nah, itu proses apa? Nah, kalian sudah menyimpulkan pengamatan yang telah kalian lakukan dari proyek yang ada. Jadi kelompok, salah satu kelompok, saya minta ada yang mempresentasikan hasil dari awal merancang sampai melakukan proyek, kemudian hasil proyek itu sendiri. Silakan, siapa yang mau maju? Ya, silakan bisa maju ke depan. Proyek yang akan kami rancang, yang akan kami lakukan adalah melakukan penyepuhan pada logam besi sebagai katode dan logam tembaga sebagai anode, di mana akan dilarutkan pada larutan CuSO4 sebagai elektrolit anode dengan reaksi CuSO4 ke CuSO. Selanjutnya nanti saya bagikan soal ini jumlahnya 5 saja terkait materi hari ini, dan saya kasih waktu hanya 10 menit ya. Silakan nanti dikerjakan. Ini mandiri. Bisa dikerjakan sepemahaman kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Saya minta ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini. Silakan maju ya, silakan mungkin. Hati-hati banyak kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang telah dipelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu korosi merupakan demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar, dan saya simpulkan bahwa dari pelaksanaan proyek ada beberapa kelompok yang lulus atau berhasil dari awal sampai akhir, kemudian ada kelompok yang memang gugup atau bagaimana ya, akhirnya ada trouble sedikit. Tetapi secara keseluruhan praktek atau pembelajaran kali ini bisa berjalan sukses, dan kalian sudah bisa menyimpulkan faktor apa saja yang menyebabkan korupsi, kemudian cara apa saja yang digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan penyeluruhan. Materi yang akan datang, nanti kalian akan belajar tentang pemisahan campuran. Dan nanti bisa dipersiapkan untuk bahan minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas bisa memimpin doa penutup ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.